Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bareng aku, Rafina Syabana. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian sudah lihat kan animasi gambar di depan? Kira-kira hari ini kita membahas tentang apa ya? Jadi hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Ada yang tahu nggak? Nah, gimana kalau kita lihat aja penjelasannya berikut ini? Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi serta juga pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk dapat memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, serta padat. Nah, itu tadi pengertian tentang teks eksposisi. Kira-kira teks eksposisi memiliki tujuan nggak ya? Tentu dong, teks eksposisi mempunyai tujuan. Kira-kira apa ya tujuan teks eksposisi? Yuk dengarkan penjelasan berikut ini. Jadi, tujuan teks eksposisi adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas demi bertambahnya wawasan informasi untuk para pembaca teks ini. Teks eksposisi juga memiliki fungsi. Fungsinya ialah untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang sifatnya itu non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Manfaat teks eksposisi ialah untuk menjelaskan suatu pengembangan paragraf dari suatu jenis karangan yang memiliki sifat non-fiksi. Struktur teks eksposisi. Adapun strukturnya terdiri atas 3 bagian, yakni pernyataan, pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Berikut penjelasan struktur teks eksposisi yang tepat adalah pernyataan, pendapat, atau tesis. Bagian ini merupakan suatu gagasan utama mengenai suatu permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Argumentasi. Bagian ini berisi mengenai penjelasan secara detail mengenai pernyataan, pendapat, serta juga mengungkapkan fakta, ialah sebagai penjelasan argumen dari sang penulis. Penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan salah satu penguat dari pendapat dan juga argumen yang didukung oleh fakta. Nah, teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri loh. Seperti apa ya ciri-ciri teks eksposisi? Mari kita lanjutkan menyimak penjelasannya. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, gaya informasi yang mengajak pembaca. Yang kedua, penyampaiannya secara lugas serta juga menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjabarkan informasi-informasi yang bermanfaat atau pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak. Maksudnya ialah tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap para pembaca. Yang kelima, teks eksposisi memiliki sifat netral dan objektif. Yang keenam, penjelasan teks ini disertai dengan data-data yang akurat, serta juga terpercaya. Yang ketujuh, fakta yang digunakan ialah sebagai alat kontribusi dan konkretasi. Kira-kira seperti apa ya contoh teks eksposisi? Nah, mari kita simak dan dengarkan penjelasan contoh teks eksposisi berikut ini. Contoh teks eksposisi. Jakarta rawan banjir. Puncak musim hujan baru akan terjadi di bulan Februari 2016. Namun saat ini beberapa wilayah di Jakarta mulai tergenang banjir saat hujan deras melanda.
Warga harus bersiap menghadapi kemungkinan genangan dan banjir yang akan terjadi. Hal tersebut harus diwaspadai oleh warga, khususnya yang tinggal di bantaran sungai. Berdasarkan data dari Kepala Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI, terdapat 134 LK atau RW yang harus diwaspadai akan terjadi banjir. Seluruh wilayah tersebut tersebar di 34 kelurahan di Jakarta. Paling banyak tersebar di Jakarta Timur dan Selatan, seperti Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cawang, Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan Sreseng Sawah, Kelurahan Rajawati, dan Kelurahan Bukit Duri. Tercatat hujan deras pada Minggu 14 Februari 2016, wilayah ini terendam setinggi 10 sampai dengan 50 cm. Kondisi ini lalu direspon oleh jajaran musyawarah pimpinan kota Muspaikot Jakarta Timur. Apel siaga banjir Jakarta dilaksanakan di halaman parkir PGJ Jatinegara sebagai langkah antisipasi datangnya puncak musim hujan tahun ini. Muspaikot juga mengerahkan sedikitnya 347 personel untuk menghadapi banjir yang berasal dari jajaran Polresto Jakarta Timur, Kodim 0505, Satpol PP Jakarta Timur, dan BPBD DKI Jakarta hadir dalam acara apel tersebut. Selain itu, sejumlah perlengkapan siaga banjir juga ditampilkan dalam apel siaga banjir ini. Di antaranya 2 perahu karet, 2 kayak, 2 kano, dan beberapa perahu rakitan yang terbuat dari jerigen dan peralatan pendukung lainnya. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai teks eksposisi. Jadi, apabila kalian membaca sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung informasi-informasi serta pengetahuan dengan tujuan memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisan yang singkat, akurat, jelas, serta padat, maka itu adalah teks eksposisi ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks eksposisi. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terus semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Aku minta maaf ya kalau ada hilaf dan salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.